Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Saya akan melanjutkan materi berikutnya. Tetap santai saja. Kita sudah sampai di halaman 130 tentang reinforcement for opening design for internal pressure. Tadi sudah kita bahas tentang area of reinforcement atau area required for reinforcement of opening. Sekarang kita lanjutkan di available area of reinforcement. Jadi maksudnya available area itu adalah efek dari attachment nozzle to vessel itu kemudian menyebabkan terjadinya pengurangan kompensasi dari lubangnya bagian sel atau head itu nanti akan dihitung. Salah satunya ngitung adalah available area of reinforcement nomor 2. Di modul sebelumnya sudah saya singgung sedikit, cuman karena durasi waktunya sudah hampir habis, saya mencoba untuk bikin yang tidak terlalu panjang supaya mudah dibuka. Nah, di sini saya lanjutkan dengan available area. Ngitungnya adalah A1, A2, A3, dan A4. Masing-masing ini apakah dihitung atau tidak tergantung dari join desainnya. Ya, misalkan kalau join desainnya seperti yang ada di gambar samping ini, gambar F. Ya, di sini ada bagian inside projection, maka nanti akan muncul A3. Walaupun ini sebenarnya untuk join yang sudah ada hitung-hitungan A5-nya, atau ketika A1 ditambah A2 tambah A3 sampai A4 itu nilainya kurang dari A, maka harus ada tambahan ini, reinforcing pad. Nah, baik, kita balik ke sini. A1 adalah area of excess thickness in the vessel wall. Rumusnya ada dua, ya, T min TR kalikan D, atau T min TR dalam kurung kali dalam kurung TN plus T kalikan 2. Dari dua formula ini, yang ini sama ini nanti dihitung use the larger value, dipilih yang nilainya besar. Jadi angkanya yang terbesar itu yang dipilih yang akan jadikan perhitungan. Nah, di sini ada catatan, if the stress value of opening material less than the vessel material, area A1 shall be decreased. Ya, jika nanti harga allowable stress nozzle-nya itu ternyata lebih kecil dibanding dengan allowable stress material vessel-nya, maka nanti akan muncul faktor R. R itu adalah ratio of stress, di mana allowable stress nozzle dibagi allowable stress vessel-nya. Nanti harganya berapa, itu akan mendekrease nilai dari A1-nya. Kemudian A2 di sini, A2, area of excess thickness in the vessel wall. Ada rumusnya juga ada dua, Tn min Trn kalikan 5T atau Tn min Trn kalikan 5Tn. Ingat, Tn-nya ini adalah thickness of nozzle, Trn thickness required of nozzle. Hitung-hitungannya sama dengan ngitung thickness pada saat ipit atau ipot itu. Nah, di sini nanti hasilnya dibandingkan mana the smaller value-nya. Ya, kalau smaller value dipilih dalam satuan inch. Kemudian A3 ini adalah area in the inside extension of nozzle. Tn min C kalikan 2H. Ya, C-nya itu adalah ada di halaman berikutnya. Nah, ini nilai C. C itu adalah corrosion allowance. H-nya distance nozzle project beyond the inner surface of the vessel wall. Ya, jadi panjang bagian dalam dari nozzle wall. Nanti ada cara hitungnya itu. Nah, kemudian yang A4 adalah area of weld square inch. If the sum A1, A2, A3 dan A4 less than area of reinforcement, maka ya A, the difference must be supplied by reinforcing pad. Sisanya nanti A min A1 sampai A4 itu sama dengan area reinforcing pad. Cara ngitungnya ya apa? Nanti ada contohnya di belakang. Nah, ini sebagai ilustrasi ya, dalam
melakukan desain reinforcement. Ini perhitungan opening. Nah, di sini di perhitungan opening ini ya misalkan opening on cell untuk kasus ini adalah nozzle NPS 4. Desain datanya bisa dilihat di situ. Ya, P-nya sekian, SV-nya ya SV itu allowable stress of vessel, SN-nya allowable stress of cell dalam PSI itu enggak ada satuan PSI. Kemudian T-nya 0,1875 N, TN-nya 0,25, H yang tadi 2,5 TN, ID sama dengan OD minus 2 kali dalam kurung TN plus CA. Ya. Kemudian weld-nya di 41 dan 43 0,25 N. Jadi 41 43 itu maksudnya inside dan outside, fillet weld inside dan outside. Ya, sama-sama nilainya sama dengan berapa ini? 0,25 N. 0,25 0,25. Kemudian inside projection 1 in. Ya, in. Kemudian dihitung TR-nya. TR bla 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 bla, TRN bla 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 bla. Nah, kemudian dihitung area of reinforcement-nya. Nah, di sini area of reinforcement-nya A sama dengan D kalikan TR, ketemu sekian. A1 ada dua rumusnya, T min TR kalikan D, T min TR dalam kurung TN plus T dalam kurung kali 2, ketemunya 0,0793, dipilih yang besar. Tadi ingat A1 dipilih yang besar, ini yang besar. A2 ada dua rumus juga, TN min TRN kalikan 5T, TN min TRN kalikan 5TN. Mana yang kecil dipilih? Ada 0,212, ada 0,283, dipilih yang kecil. A3 karena ada inside projection tadi, maka TN kalikan 2H. Ya, karena C-nya 0, TN min C kalikan 2H, C-nya 0. Sehingga ini harganya sekian. Weld-nya ada dua, di inside sama outside. Sehingga rumus weld-nya itu karena segitiga, rumusnya sama dengan setengah kali alas kalikan tinggi. Ya, setengah kali alas kalikan tinggi. Ya, setengah kali alasnya 0,25, tingginya kali 0,25 dikali 2. Kenapa dikali 2? Karena bagian inside-nya 2, outside-nya 2. Sehingga ketemu totalnya 0,09956 N square. Kita lihat tadi hasil perhitungannya untuk area reinforcement required-nya itu 0,3875 N. Sehingga dari perbandingan ini tidak perlu, ya di sini tertulis karena area available lebih besar dari area required, maka tidak dibutuhkan reinforcing pad. Ya, itu cara melakukan perhitungan contohnya seperti yang tadi ada di sini, ya, available area reinforcement. Sekarang kita lanjutkan untuk ya jika kita dapatkan harga area required-nya lebih besar dibanding area available-nya. Ya. Misalkan ya A-nya ini lebih besar dibanding sigma A1 sampai A4. Nah, sehingga nanti akan muncul namanya ARP, area
reinforcing pad. Yang besarnya sama dengan A dikurang sigma A1 sampai A4. Nah, dapat ARP ya. Nah, kalau sudah dapat ARP, maka nanti dilakukan namanya assume T. Assume T. RP. Nah, kalau sudah assume T, RP, nah, kita bisa hitung namanya WRP. WRP. Yang besarnya sama dengan A. RP dibagi dengan TRP. Nah, ketemulah WRP. Sehingga nanti kalau sudah ketemu WRP, maka akan kita pasang tuh. Ya, kalau sudah ketemu WRP, dipasang. Di mana masangnya? Ini misalkan nah, WRP-nya dipasang di sini 1. Sebelah kiri sini 1. Di sebelah Nah, ini adalah WRP-nya. Nah, atau karena dipasang di sebelah kiri dan kanan, maka yang sebelah kiri ini adalah WRP per 2. Nah, sini kiri 1, yang di sebelah kanan sana 1. Ya, jadi itu caranya. Nah, kalau sudah dipasang begitu, nah sebaiknya assume TRP-nya adalah TRP-nya di-assume dengan besaran kalau bisa sama dengan thickness of cell-nya, nggak apa-apa, lebih kecil lagi nggak apa-apa. Nah, kalau sudah nanti, kalau sudah dihitung, ya kemudian dipasang di situ, maka sesuai dengan aturan ini, maka ada limit of reinforcement, ya masangnya itu. Nah, di sini limitnya ketika dipasang, the metal used as reinforcement must be located within the limit. Jadi yang ini, yang RP ini dipasang harus masuk di dalam, within the limit. Limitnya mana? The limit measure parallel to the vessel wall, yang paralel terhadap vessel wall, namanya X. X-nya sama dengan D atau Rn plus Tn plus T.
Dibandingkan antara D dengan ini, mana yang lebih besar yang dipakai. Yang kedua, limit measures parallel to the nozzle wall. Namanya Y, 2,5 T or 2,5 Tn, use the smaller value. Ya, 2 itu sebagai limit of reinforcement. Letak dari reinforcing patch harus within the limit itu. Contoh, ini dipasang, kemudian dari tengah ini diukur sejarak X, kemudian dari sel itu ya diukur Y, kemudian Z. Nah, area of limitation-nya adalah yang ini, perpotongan. Nah, Z digaris ke sana, Z digaris ke sana, X digaris sana, digaris ke sana, diarsir gitu. Jadi kalau kita lihat di ilustrasi yang tadi, nah ini, maka X-nya yang ini ke sana, X, ke sana juga X, kemudian ditarik ke bawah. Nah, ini juga ditarik ke bawah. Kemudian dari sini ditulis Y. Y. Sini juga Y. Tarik garis. Nah, sini juga ada Y. Y. Dan tarik garis. Red. Maka area limitation-nya yang ini. Ini sampai nah, ini adalah area limitation-nya. Nah, kalau sudah WRP-nya masuk di area limitation, berarti sudah memenuhi persyaratan. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, saya pikir dua penjelasan subbab area available dan limit of reinforcement saudara bisa memahaminya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.